Apakah Anda termasuk orang yang sedari lahir telah beragama Islam? Jika benar, maka Anda harus banyak bersyukur atas anugerah hidayah yang selama ini Anda genggam. Pun Anda harus berusaha untuk menggenggam hidayah Islam tersebut sekuat tenaga. Karena porsi godaan syahwat dan syubhat di era globalisasi modern ini lebih dahsyat dibandingkan porsi untuk belajar, mengaji, dan beramal soleh. Dahsyatnya arus godaan itu dapat menggerus agama seorang muslim, walau setahap demi setahap. Tak perlu panjang lebar menjelaskan pentingnya hidayah Islam dalam hidup manusia. Karena Allah pun telah menegaskan dalam firman-Nya, surah Al-Imran ayat ke-19, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Mungkin di luar sana, banyak agama yang mengklaim bahwa agama mereka lah yang benar. Tetapi berdasarkan wahyu dari Rabb semesta alam, agama Islamlah yang paling benar. Dan jalan yang mesti ditempuh jika seseorang ingin selamat dari kehidupan setelah kematian. Ada satu firman Allah Ta'ala yang patut kita renungkan dan tadabburi bersama. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ketika Ibnu Abbas membaca ayat tersebut, beliau berkata, orang Yahudi mengatakan, seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kami, niscaya kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut sebagai Id, hari besar atau hari raya. Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun saat bertemunya dua hari raya, yaitu hari raya Id atau Haji Akbar dan hari Jumat. Hal ini disebutkan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat tadi. Pertama, ajaran Islam telah sempurna, sehingga kita tidak butuh pada agama dan nabi yang lain. Saat Nabi SAW wukuf di Arafah ketika Haji Wada, turunlah ayat tadi. Inilah ayat dari Al-Quran yang diturunkan terakhir. Karena beberapa waktu setelah ayat tersebut turun, Nabi SAW meninggal dunia, yaitu setelah beliau kembali ke Madinah selepas pulang dari haji. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah sempurnalah Islam. Seorang ahli tafsir terkemuka, yakni Ibnu Katsir rahimahullah, berkata tentang ayat ini, inilah nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain selain agama ini. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka, Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang halal adalah yang beliau SAW halalkan, dan perkara yang haram adalah yang beliau SAW haramkan. Pelajaran kedua, tidak perlu ada penambahan dan pengurangan dalam ibadah, alias kita dilarang berbuat bid'ah, yakni amalan yang tidak ada tuntunan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menyempurnakan Islam, sehingga mereka, yakni umat Islam, tidak perlu lagi menambah ajaran Rasul selamanya. Dan Allah pun telah membuat ajaran Islam itu sempurna, sehingga jangan sampai dikurangi selamanya. Jika Allah telah ridho, maka janganlah ada yang murka dengan ajaran Islam selamanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ayat yang sedang kita bahas ini adalah sanggahan untuk orang yang mendiskreditkan Islam dengan mengatakan bahwa Islam tidak cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Seperti orang yang mengatakan bahwa Islam itu benar-benar kuno dan tidak cocok lagi untuk zaman saat ini. Jika dikatakan dalam ayat bahwa Islam telah sempurna, berarti Islam itu cocok untuk setiap zaman dan tempat. Jika sebagian orang dangkal dalam memahami Islam, maka yang keliru bukan Islamnya, tetapi karena kejahilan dan kedangkalan pikirannya. Jadi Islam itu sempurna dan berlaku untuk setiap zaman bagi para hamba, hingga datangnya hari kiamat. Keempat, memeluk Islam adalah nikmat yang amat besar, yang patut disyukuri bagi setiap pemeluknya. Jika dikatakan dalam ayat bahwa Allah telah mencukupkan nikmatnya, maka hal ini menunjukkan Islam adalah nikmat yang paling besar bagi seorang hamba. Namun siapa yang menerima nikmat ini, itulah yang mereka bisa mengambil manfaat. Dan sebaliknya, siapa yang menolaknya, merekalah yang berdosa dan akan mendapat darar atau bahaya. Kelima, Allah hanya meridhoi Islam, bukan agama lainnya. Hal ini ditegaskan kembali lewat firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya.
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang keenam, ayat yang sedang kita bahas ini adalah bantahan telak untuk yang menyatakan semua agama itu sama. Ada yang mengklaim bahwa Nasrani, Yahudi, dan Islam semuanya agama yang benar dan dapat mengantarkan pada Allah karena sama-sama agama samawi yang turun dari langit. Ini jelas pemahaman keliru dan dusta. Karena tidak ada lagi agama yang benar setelah datangnya Islam. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebut dalam ayat lainnya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk istiqomah dalam Islam hingga ajal menjemput. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.